Selamat datang di acara Jalan-Jalan Keliling Bumi. Perkenalkan, nama aku Kak April, aku asisten editor penerbit Kido, dan bersama aku yang akan jalan-jalan bersama kita nih akan ada Kak Andia. Halo Kak Andia. Halo. Nah, ada Pinguin tuh sama Kak Andia. Kak Andia ini adalah editor sains penerbit Kepustakaan Populer Gramedia. Nah, sebelum kita memulai acaranya, aku bacakan dulu syarat-syarat selama acara ya. Boleh dilihat PowerPoint-nya. Next. Selama acara, kami akan mematikan semua video dan suara adik-adik. Tapi nanti di akhir acara akan ada sesi lomba menjawab pertanyaan. Caranya adalah mengirim jawaban langsung ke all panelis. Nah, mungkin sekarang kita bisa coba dulu ya. Coba adik-adik kirim chat ke all panelis. Tujuannya untuk nanti biar pas saat kita lomba udah bisa semuanya nih. Ini udah ada yang masuk nih. Chester, Gedika, Silvi aja. Ayo Kak. Tadi pada terbiasa ya kayak gara-gara sering sekolah online ya. Ini udah masuk sih sebagian dah. Nah, jadi aku anggap udah bisa semuanya ya. Nah, di akhir acara nanti ada link survei yang dibagikan. Nanti adik-adik isi link surveinya ya. Nanti akan ada sertifikat kalau diisi surveinya. Nah, next Kak, kita mulai aja ya acaranya ya. Sudah siap semuanya? Lihat di depanmu ada apa? Nih ada jendela pesawat. Pesawat kita semakin tinggi. Sekarang kita ada di ketinggian 35.000 kaki. Nah, ini kita bisa lihat bumi dari atas nih ke Google Earth. Nah, ini yang bumi yang kita tempati. Di bagian hijau-hijau ini ada daratan tempat kita tinggal, ada benua, ada negara kita juga Indonesia. Dan yang bagian biru ini adalah samudra yang sangat luas sekali. Nah, bagian yang putih ini adalah awan. Nah, kita akan ke Samudra Pasifik. Next, Kak. Nah, Samudra Pasifik ini adalah samudra paling luas yang ada di dunia. Bahkan luasnya ini akan lebih luas jika dibandingkan dengan daratan-daratan di seluruh bumi yang disatukan. Nah, kita mau mampir sebentar nih ke pantai nih. Next Kak, ada apa nih pantai? Enaknya sih sebenarnya kita sunsetan di pantai ya, tapi karena kita nggak bisa lama-lama, jadi cuma bisa mampir sebentar aja untuk main air. Nah ini, wah bagus banget ya pantainya. Kangen deh pengen jalan-jalan ke pantai lagi. Cuma bisa sebentar tapi di sini sayang banget. Nah, nextnya nih Kak Andia mau kemana kita nih Kak? Kan di sini tempatnya panas tadi. Kita ke kampungnya dia. Nih, ke selatan kita ke benua yang ada di paling selatan bumi, namanya Antartika. Kelihatan kan? Itu putih-putih. Itu bukan awan. Itu salju. Salju yang tebalnya sampai 5 km dan di sana dingin sekali. Bahkan sampai minus 89 derajat Celcius. Kulkas itu cuma minus sedikit. Jauh lebih dingin. Tapi ada apa di Antartika? Terus kita lihat dari dekat. Ada salju. Ada rumahnya dia, penguin. Salju di mana-mana. Kelihatannya dingin ya, adem, dingin banget. Terus di langitnya ada apa? Ini langit siang. Kalau malam di Antartika ada seperti ini. Ini sayangnya di foto ya, kalau misalkan video bisa lebih keren lagi karena dia gerak-gerak. Ini namanya aurora, tirai cahaya di langit. Kenapa bisa ada aurora? Jadi di langit itu banyak
partikel dari itu debu-debu kecil dari antariksa tertarik oleh medan magnet bumi. Di Antartika itu ada kutub magnet bumi, dan dia narik debu-debu di antariksa. Ketika dia tabrakan dengan atom oksigen di udara, dia menyala, akibatnya jadi muncul cahaya warna-warni seperti itu. Kalau di sini nggak ada. Ini adanya cuma di ujung-ujung dunia, di Antartika dan di kutub utara di Arktika. Terus ada apa lagi di Antartika? Ada dia lagi. Ada penguin. Penguin adanya di Antartika. Salah satunya di sini, ini yang namanya penguin kaisar. Gede ya. Ini tingginya kira-kira 1 meter. Kalau yang punya anjing gede di rumah, kira-kira setinggi itulah penguin. Ciri-cirinya itu sekitar leher dan dadanya warna kuning. Dan ini adalah penguin yang hidupnya paling selatan di tengah benua Antartika. Mereka di tengah tempat yang sangat dingin itu berkerumun supaya badannya hangat. Tapi lama-lama di sini dingin ya. April, bawa kita ke tempat lain dong. Oke, kita mau ya agak panas-panas nih Kak Andia. Kita meluncur ke utara. Kita menuju ke Peru di Amerika Selatan. Ada apa ya di Peru ya? Ini seru dan misterius banget sih kalau aku ngeliat ini. Serem gitu. Ada apa sih sebenarnya yang serem-seremnya? Nah, ini dari atas langsung kita menuju garis Nazca. Ini ada garis Nazca yang misterius, letaknya di sebuah gurun, lokasinya 400 km sebelah selatan. Yang kamu lihat ini di depan ini, garisnya bentuknya pohon. Yang buat adalah orang-orang suku Nazca zaman dulu. Gambar-gambar ini disebut geoglif atau ukiran di atas permukaan. Diperkirakan sudah ada sejak 2000 tahun lalu, dibuat oleh orang-orang suku Nazca. Nah, garis-garis Nazca ini hanya bisa dilihat dari ketinggian. Contohnya bentuk pohon ini. Ada gambar apa lagi ya? Coba next. Bentuknya itu macam-macam, nggak hanya satu bentuk aja. Ada yang bentuknya laba-laba. Ada yang bentuknya burung kolibri. Nah, ini kelihatan kalau kamu dari naik pesawat. Nah, ini juga sebenarnya nih yang lihat nih kakinya ini kaki orang yang naik para layang. Sebenarnya ada orang yang naik para layang. Jadi hanya bisa dilihat dari atas. Nah, kamu juga harus ada di ketinggian seperti ini kalau mau ngelihat garis-garis Nazca. Next ada bentuk apa lagi ya? Kita terbang. Nah, ini katanya ini bentuk tangan ya. Nah, bentuk-bentuknya masih banyak lagi macam-macam. Disebutnya biomorph. Panjangnya ini bisa mencapai 365 meter atau setinggi gedung Empire State di Amerika Serikat. Nah, tujuan pembuatan si garis-garis Nazca ini sampai sekarang belum diketahui. Untuk apa sih sebenarnya orang-orang Nazca itu bikin? Karena hanya bisa dilihat dari atas nih. Jadi kalau kita buat sesuatu di bawah supaya bisa dilihat ke atas, jadi sebenarnya dibuat untuk siapa? Apakah orang zaman dulu atau bisa terbang, atau untuk makhluk-makhluk yang bisa terbang lainnya, atau gimana nih? Belum tahu juga, masih misterius juga nih Kak Andia nih. Nah, selanjutnya kita kemana lagi nih Kak? Oh ya ini, nah sebelumnya sebentar mau kasih unjuk adik-adik nih, ada bentuknya laba-laba seperti yang tadi aku bilang. Perhatiin bentuknya sangat simetris dan rapi. Bagaimana cara orang zaman dulu bisa membuat garis seperti ini di atas gurun dan bertahan sampai 2000 tahun lamanya. Next Kak. Selanjutnya kita kemana Kak Andia? Kita masih di Amerika Selatan. Ini di negara lain di sebelah utaranya Peru, namanya di Venezuela. Di Venezuela itu ada air terjun tertinggi di dunia. Ini namanya air terjun Angel. Di sini siapa yang pernah nonton film kartun Up? Nah, di sana ada air terjun kan yang dituju sama si kakeknya itu. Nah, air terjunnya itu terinspirasi air terjun Angel yang benar-benar ada di Venezuela.
tingginya hampir 1 kilometer. Jauh lebih tinggi daripada gedung paling tinggi di dunia. Terus karena ya ini sebenarnya Arthurian Angel ini tempatnya terpencil di tengah hutan. Jadi ya seperti di Up juga, datang ke sana paling pas itu dilihat dari udara. Kalau lewat jalur darat bisa sih, tapi ya perjalanannya panjang banget. Bayangin 5 jam nembus hutan sampai ke air terjun itu. Makanya ini karena terlalu lama kayaknya kalau kita ke sana. Kita kemana lagi nih, April? Nah, kita mau ke utara nih, Mas. Makin ke utara kita ke Amerika Serikat yang ada di benua Amerika Utara. Dari atas kita ke Amerika. Boleh didekatkan lagi, Kak. Kita mau ke gunung yang ada ukiran wajah orangnya. Wajah presiden-presiden Amerika Serikat zaman dulu. Ini namanya Gunung Rushmore. Kalau dilihat dari dekat, di zoom, ini ada ukiran wajah 4 presiden Amerika Serikat yang dianggap paling berjasa. Ada dari kiri ke kanan ada George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Abraham Lincoln. Nah, ini pembuatannya memakan waktu 14 tahun dari tahun 1927. Dan ada 400 orang bekerja yang mengerjakan patung ini. Monumen ini dibuat di atas batuan granit dengan dinamit dan bor. Bisa di zoom lagi, Kak. Tinggi kepalanya adalah 16 meter. Nah, next. Kalau kamu jalan-jalan ke sini, ada tangga-tangga yang dibuat melingkar. Jadi bisa mendekat, bisa ambil foto, dan bisa naik-naik, jalan-jalan. Nah, ini walaupun tidak terlalu cukup dekat ya, tapi ya lumayan dekat lah untuk bisa berfoto-foto. Ini ada tangga-tangga di sekitarnya nih. Ini para turis-turis ingin melihat secara lebih dekat. Nah, next, Kak. Di sini kamu juga bisa berkunjung ke Sculpture Studio. Nah, studio yang aku bilang ini ada tempat pematung Gustav Borglum yang saat itu bekerja. Ada model patung versi kecil dan ada juga peralatan-peralatan yang digunakan untuk memahat. Jadi bisa lihat behind the scene-nya. Di sini juga nanti akan dijelaskan bagaimana sih cara patung-patung itu dibuat. Ada foto-foto zaman dulunya juga. Nextnya kita ke mana nih, Kak Andia? Sudah waktunya kita pergi lagi nih. Oke, kalau udah selesai di benua Amerika, kita nyebrang samudra, kita ke Eropa. Tadi kayaknya ada beberapa yang udah pernah ke Eropa ya. Ada yang pernah ke Inggris? Saya pernah dulu. Di Inggris ada tempat yang namanya Greenwich. Greenwich ini adalah patokan dunia. Mungkin ada yang pernah dengar istilah GMT, Greenwich Mean Time. Kenapa ada itu? Karena Greenwich adalah tempat yang dijadikan patokan waktu seluruh dunia. Kalian mungkin ada yang udah belajar sistem garis bujur dan garis lintang di sekolah. Nah, Greenwich ini adalah titik nol. Jadi semua di barat dan timur itu dihitungnya dari Greenwich. Garis bujur nol. Di sana ada observatorium. Nah, ini tempat yang namanya Royal Greenwich Observatory. Dulu tempat tinggalnya ahli astronomi kerajaan Inggris. Lihat di pintu masuknya, ini ada jam. Jamnya ngitung 24 jam. Ayo kita masuk ke dalam. Di depan ini ada garis. Di halamannya ada garis. Lihat ke bawah itu, di bawah kaki orang-orang. Nah, itulah patokannya. Itu garis bujur nol. Ini makanya orang-orang pada berdiri kaki kiri sama kaki kanannya di sisi yang beda. Mereka ingin ngerasain bagaimana sih rasanya ada di dua belahan dunia sekaligus di barat dan timur. Terus ayo kita lihat observatoriumnya. Terus, nah
Ini namanya Flamsteed House, tempat tinggalnya ahli astronomi John Flamsteed. Atapnya ini ada bola, namanya Royal Observatory Time Ball. Bola ini dulu dijadikan patokan waktu, karena mungkin zaman dulu nggak ada jam ya. Jadi ini dijadikan petunjuk tengah hari, jam 12 siang. Jam 1 siang sebenarnya, karena dia naik setiap jam 12.55 dan turun setiap jam 1 siang. Nah, ini kelihatan dari sungai Thames di dekatnya, dilihat oleh para pelaut. Jadi ini dijadikan patokan waktu mereka. Terus selain perhitungan waktu, di sini juga ada pengamatan angkasa. Coba ke itunya. Nah, di dalam bangunan ini ada teleskop. Fungsinya teleskop, ya pasti udah tahu kan, untuk melihat ke langit, melihat bintang. Ini teleskop ukuran ke-7 terbesar di dunia, Great Equatorial Telescope namanya. Ukuran lensanya 71 cm, beratnya 90 kg. Para ahli astronomi di Greenwich dulu menggunakannya untuk mengamati bintang-bintang. Mungkin sekarang masih. Nah, tapi kita sekarang masih banyak tujuan lain. Ayo, Pril, berikutnya kita ke Prancis nih, Mas. Nah, kita ke Prancis, masih sama-sama benua Eropa juga ya. Ini pemandangannya indah banget. Kastil-kastil gitu. Nah, kita akan ke Pulau Mont Saint-Michel. Pulau ini terletak di utara daerah Normandia, tepatnya di muara Sungai Quenon. Nah, ini Mont Saint-Michel bisa ditempuh dalam 4 jam dengan naik mobil, bus, atau kereta dari Paris. Nih, kalau kita lihat ke depan nih ada jembatan. Tadi nih di belakang kita ini sebenarnya ada jembatan. Nah, jembatan ini panjangnya 760 meter dari daratan Normandia untuk menyeberang ke pulau. Tapi pulau ini hanya bisa dikunjungi saat laut sedang surut atau mengalami pasang rendah. Karena pas pasangnya tinggi, kita nggak bisa ke sana, soalnya tingginya bisa sampai 14 meter. Jembatannya juga ditutup karena berbahaya, tidak bisa menyeberang. Nah, bangunan yang tadi kamu lihat, itu adalah Biara Mont Saint-Michel yang didirikan pada tahun 966. Puncak bangunan ini 92 meter atau setara dengan tinggi patung Liberty. Next, Kak. Ini adalah kita mau ke bagian dalam bangunan seperti ini. Bangunan ini masih ditempati sampai sekarang oleh para biarawan dan biarawati. Kebanyakan penghuninya dari pulau ini ada 50 orang. Kebanyakan penghuninya ya tinggalnya di sini sebagai biarawan dan biarawati. Ini para turis sedang duduk-duduk. Nah, next, Kak. Pandangan dari dalam. Kita juga bisa ke atap dari bangunan ini. Dari sini kita bisa melihat pesisir Samudra Atlantik. Kamu pernah nonton film kartun Disney yang judulnya Tangled? Nah, kastil di Rapunzel, putri yang punya rambut panjang banget itu terinspirasi dari bangunan ini. Nah, next, Kak. Serunya lagi, di sekitar bangunan ini ada berbagai tempat yang menjual souvenir, restoran, dan hotel. Ke kiri, Kak, kita mau lihat pertokoan-pertokoannya ada apa saja. Ada yang jual roti, ada jual ya souvenir-souvenir, kartu pos, topi, dan segala macam. Nah, penduduk pulau ini dikit banget sebetulnya, hanya 50 orang, yang banyak justru turis-turis yang datang. Nah, sudah waktunya kita berpindah tempat nih, Kak Andia. Oke, kita ke kota lain, kita ke negara lain. Ini adalah Italia. Udah nyampe? Ya, nyampe kita. Di Italia, kota Venesia. Venesia ini adalah kota yang unik. Dia sebenarnya adalah pulau-pulau yang akhirnya 118 pulau yang menjadi kota. Jadi bayangkan kalian misalnya tinggal di Jakarta atau di mana gitu, tapi semua jalannya air.
bukan banjir. Ini memang kota yang ada di atas laut. Jadi hampir seluruh transportasi menggunakan jalur air karena ada larangan menggunakan mobil dan kendaraan bermotor di Venesia. Ini Grand Canal Venesia, jalur air utamanya. Hampir semua lalu lintasnya lewat sini. Ya, surat, barang, orang, polisi, ambulans, pemadam kebakaran. Ini ada perahu gondola. Ini perahu khas Venesia, perahu dayung. Terus ada juga, lihat, kira-kira seperti ini rasanya. Aslinya mungkin lebih goyang-goyang ya, ini perahu kecil-kecil gitu. Tapi seru kayaknya. Ada yang pernah naik perahu yang sekecil ini? Goyangnya kencang loh. Itu tempat di Venesia. Ini ada jembatan yang ngubungin dua tempat. Tempat ini yang sebelah kiri adalah istana Palazzo Ducale, itu istana Doge, pusat pemerintahan Venezia dulu. Yang sebelah kanan penjara. Jadi di Palazzo itu ada pengadilan, dan kalau misalkan orang diputus bersalah dan dihukum penjara, dia dibawa dari istana sebelah kiri ke penjara sebelah kanan. Lalu mereka melewati jembatan ini. Kenapa nama jembatan ini disebut jembatan rintihan? Karena konon di sana sering terdengar keluhan orang yang yang berangkat ke penjara. Kita masuk ke istananya. Oke. Jauh juga muternya, ke antariksa dulu, terjun lagi. Nah, ini bagian dalamnya Palazzo Ducale. Bisa dilihat ada lukisan-lukisan, ada hiasan emas di atapnya. Ya. Dilanjut. Ya. Kita ke selanjutnya ya, tujuan ke Mesir. Ya, betul. Kita mau ke Mesir nih. Ada apa ya di Mesir ya? Ini juga agak serem nih. Soalnya misterius juga sih. Nah, di Mesir ini ada kuil Abu Simbel. Kuil ini dulu sempat tertimbun pasir, tapi kemudian diangkat lagi ke permukaan. Mari kita lihat kuilnya dari dekat. Nah, ini kuilnya dibangun pada abad ke-13 sebelum Masehi di masa kepemimpinan Raja Ramses II. Caranya diukir di atas tebing batu pasir. Nah, patung-patung besar di depan kuil utama adalah patung Raja Ramses II setinggi 20 meter. Nah, dari sini kita bisa melihat ke Danau Nasser. Kalau ini kita ke depan, ada danau, pemandangan danau. Nah, ini cara buatnya ya dipahat jadi batu di atas tebing batu pasir. Nah, next Kak, di dalam ini kita ada apa ya? Nah, di dalam ini ada patung yang tinggi. Ini adalah patung-patung Raja Ramses II. Relief-relief yang ada di dalam kuil ini adalah adegan-adegan peperangan dalam perang Kadese, itu Mesir melawan orang Hittite yang dulu menghuni Turki. Next Kak. Nah, ini salah satu adegan peperangan yang bisa kita lihat di dalam kuil. Nah, next Kak. Ini ada relief-relief yang lainnya. Misalkan ini ada yang menggambarkan keagungan Raja Ramses II itu lagi diangkat di atas kapal oleh para pengikut-pengikutnya. Sebetulnya di sini juga ada ruang-ruang pemujaan berisi patung-patung dewa, tapi sayangnya kita belum bisa melihatnya di sini. Nah, ini relief-relief yang indah dan bisa terselamatkan. Nah, lalu next-nya Kak,
kita lihat keluar lagi nih, ternyata kuilnya tidak hanya satu, tapi ada dua nih, kuil yang lebih kecil di sampingnya. Ini adalah kuil yang dipersembahkan kepada istrinya Raja Ramses, yaitu Ratu Nefertari untuk memuja Dewi Hathor. Patung-patung di depan ini adalah patung Raja Ramses II dan Ratu Nefertari yang tingginya 10,5 meter. Kuil-kuil ini sempat terlupakan sekitar 600 sebelum Masehi sehingga tertutup pasir dan menghilang. Tapi diangkat lagi pada tahun 1963 hingga 1968, dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, nextnya kita mau kemana lagi kan dia? Oke, selesai dari Afrika, dari Mesir, kita ke timur, kita ke Asia. Kita terbang lagi, kita ke India. Di India ada bangunan yang sangat terkenal, namanya Taj Mahal. Pasti banyak yang udah pernah lihat. Adik-adik udah tahu sejarah Taj Mahal? Taj Mahal adalah bangunan yang dibuat Sultan Mughal Shah Jahan untuk istrinya Mumtaz Mahal. Untuk apa? Biasanya untuk makamnya Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal itu meninggal waktu melahirkan anaknya Shah Jahan yang ke-14. Taj Mahal ini dibangun selama 22 tahun. Lihat di depannya ada kolam panjang yang ujungnya ke Taj Mahal. Ini pemandangan yang sangat terkenal untuk mewakili India. Ayo kita deketin. Ayo didekatkan. Nah, kalau dari dekat seperti ini dia. Dia dibangun dari marmer putih. Ya putih tapi kalau marmer itu ada corak-coraknya. Terus banyak ornamennya, ukir-ukiran, gambar bunga, dan batu-batu berharga. Bangunan yang mahal banget. Di dalamnya ada 2 makam berdampingan. Makamnya Mumtaz Mahal dan makamnya Shah Jahan. Cuma bukan pas di situ. Mereka dikebumikannya jauh di bawah tanah, di bawahnya lagi. Di sebelahnya Taj Mahal ini diapit 2 bangunan. Yang sebelah sini, sebelah kiri itu masjid, namanya Masjid Kauban. Uniknya yaitu lihat lantainya pakai motif sajadah. Dan tapi di sini juga terkenal karena ini posisi ngambil foto Taj Mahal yang paling menarik. Istilahnya sekarang Instagramable. Di seberangnya ada bangunan yang persis sama. Nah ini namanya Aula Jawab. Kalau yang tadi di seberangnya itu masjid, kalau yang ini bukan masjid, ini dipakai sebagai aula biasa. Tapi di India dan di perbatasannya yang ada lagi yang juga menarik. Silakan, Pril. Oh iya Kak, nih selanjutnya kita mau ke perbatasan Nepal dan Tibet. Kita mau ke gunung tertinggi di dunia atau Gunung Everest. Nah ini perjalanan kita dari udara. Tingginya ini 8.848 meter loh. Kalau kalian pernah ke Monas, tinggi Everest itu 67 Monas ditumpuk ke atas. Suhunya ini sangat dingin sekali, -19 derajat Celcius di musim panas dan -36 derajat Celcius di musim dingin. Nah ini yang kamu lihat ini adalah tenda-tenda di base camp 1 yang terletak di Glacier Khumbu. Nah ini ketika baru pertama mendaki, ini adalah base camp pertama untuk singgah. Nah, situasi di base camp ini terbilang cukup nyaman juga karena pendaki bisa mengakses internet, bisa internetan. Karena ada perusahaan telekomunikasi yang menjual kartu internet prabayar. Nah, setelah dari sini kita naik lagi nih next Kak. Jadi ada jalur yang sangat sulit untuk didaki. Namanya adalah Khumbu Ice Fall. Nih, yang seperti perosotan ini. Kayak perosotan tapi kita harus naiknya ke atas, jadi melawan arus juga ya. Ini harus melewati jurang-jurang es. Caranya dengan cara tangga-tangga itu dibentangkan, lalu di atas jurang yang berlubang-lubang itu mereka harus melompat ke tangga-tangga itu menyeberang.
Nih total hingga base camp sampai atas nih, sampai puncak Everest nih ada 4 base camp yang bisa disinggahi pendaki. Selama perjalanannya, para pendaki harus berpegangan pada tali dengan posisi miring, lalu pakai tabung oksigen karena tekanan udaranya hanya sepertiga, waktu di atas tuh hanya sepertiga tekanan udaranya, sehingga bisa membuat sulit bernapas. Mereka juga menggunakan sepatu beralas besi-besi tajam agar bisa menancap di es. Next Kak. Ini di habis base camp 4 kita sampai di puncak Gunung Everest. Nah, ini puncaknya. Ternyata dari bawah sampai ke puncak ini memakan waktu 2 bulan loh. Dari bawah, dari Kumbu Icefall dan naik tuh makan harus 2 bulan. Makanya berisiko sekali dan harus siap-siap dengan peralatannya, pakai sepatu yang bawahnya seperti berpaku-paku, harus pakai tabung oksigen selama perjalanan. Kalau tabung oksigennya rusak, tidak bisa memaksakan diri ke atas, jadi lebih baik demi keselamatan harus turun lagi ke bawah karena bisa mengancam nyawa. Nah, nextnya kita kemana lagi Kak Andia? Ini sepertinya tujuan terakhir kita nih ya Kak ya? Kita udah hampir keliling dunia nih. Jadi dari Everest kita nyebrang ke negara besar di Asia, Tiongkok atau Cina. Di Tiongkok ada bangunan paling besar yang pernah dibuat manusia, yaitu Wanli Changchun atau Tembok Besar Cina. Panjangnya sampai 20.000 km. Itu hampir sama panjang sama Indonesia. Dan dibangun dalam waktu 2000 tahun dari zaman dinasti Qin sebelum Masehi sampai dinasti Ming. Nah, Tembok Besar ini sekarang tujuannya lebih banyak jadi tempat wisata. Tapi zaman dulu Tembok Besar ini kenapa dibangun? Karena Tiongkok melindungi diri dari serbuan orang-orang dari utara, orang Mongol, orang Juzhan, orang Liao, orang Manchu. Makanya Tembok Besar ini benteng sebenarnya. Ini ada pos jaga di salah satu menaranya. Lihat ada lubang-lubang jendela gitu. Di sana para prajurit jaga di pos, dia bawa panah, terus dia memanah kalau misalkan ada musuh. Tapi di ujungnya Tiongkok adalah pantai Samudra Pasifik. Jadi kita sudah hampir keliling dunia. Tinggal kita kembali ke Indonesia, diantar sama April. Wah, kita udah akhirnya dalam waktu singkat sudah keliling dunia dan waktunya kita kembali ke Indonesia. Nah, inilah negara kita. Nah, abis ini adik-adik siap-siap nih karena kita mau ngadain lomba. Nah, lomba ini lomba cepat-cepatan menjawab pertanyaan dari yang tadi bahannya sudah kita sampaikan. Ke PowerPoint lagi, Kak. Nah, waktunya kuis. Nanti kakak minta kalian untuk mengetik jawabannya dan kirim ke all panelis. Nah, kita mulai ya. Nih aku hitung mundur nih ya. Nanti kalian cepat-cepatan, siapa yang cepat dan paling paling benar jawabannya akan mendapatkan buku Ensiklopedia Saintis Junior yang judulnya Laut dan Tubuh Manusia. Nah, ini akan ada 2 pertanyaan ya. Udah siap semuanya? Aku hitung mundur nih. 3, 2, 1. Ya, mulai Kak. Air terjun apa yang tertinggi di dunia? Tadi siapa yang pertama? Bagaimana kakak all panelis? Apakah sudah ada? Oke, ini diurut aja. Ini siapa yang pertama? Sebentar. Ini banyak banget. Iya. Krista Amelie. Oke, ini kayaknya yang paling pertama Krista Amelie. Selamat buat Krista. Ini namanya kan bukan nama akun bapaknya atau ibunya. Oke. Buat kakak-kakak yang sedang bertugas bisa tolong difotokan nama adiknya biar nanti kita umumkan di IG juga bagaimana pronunciation-nya, bagaimana spellingnya
Agar kita Krista tidak salah. Ameli Leona Santosa. Oke, Kak April. Oke. Nah, Nanti ini dihubungi. mm-mm. Apa gimana? Nanti buat yang sudah terpilih, tolong DM ke penerbit Kido ya, @penerbitkido. Ya nanti kita umumkan, nanti bisa kirim alamatnya di sana. Iya. Nah ini kita mulai pertanyaan kedua, tapi seperti tadi kakak hitung mundur lagi ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1, next. Oke. Siapa itu yang duluan tadi? Arkananta ya. Mana? Yang paling atas, Ini gampang lihatnya kalau kayak gini. Terus. Siapakah? Ya, benar. Arkananta Gaisan Fatih. Oke, Arkananta ya. Nah, next Kak, kita ada pengumuman apa lagi? Makasih ya. Kuisnya Adik. sudah selesai. Kuisnya udah Selamat selesai. buat Krista dan Arkananta. Nah, ini aku mau memberikan info tentang acara-acara yang tadi kita sudah bahas di acara. Tempat-tempatnya sebagian besar ada di Ensiklopedia Saintis Junior yang judulnya Bumi. Nah, buku ini adalah ensiklopedia hardcover yang ini semuanya berwarna. Adik-adik bisa lihat apa aja yang ada di dalamnya nih. Ada isi bumi, kristal, dan ada juga tentang menara batu yang isinya banyak sekali. Ada juga tentang magnet bumi. Harga ini 148.000. Untuk beli bisa di gramedia.com. Bisa lewat chat WhatsApp juga. Bisa lewat toko buku Gramedia terdekat kalau udah ada yang bisa keluar rumah, atau bisa juga lewat layanan pesan bayar antar. Tadi sebagian besar tempat-tempat yang kita kunjungi ada informasinya di sini. Kalau misalkan adik-adik pengen belajar dengan cara mengunjungi dengan Google Earth, bisa juga dengan buku ini. Lalu kalau adik-adik pengen tahu, tinggal diketik deh tujuannya ke Google Earth. Jadi bisa tahu seperti apa tempatnya, berapa tingginya, dan segala macamnya. Nah, sebelum kita berpisah, aku meminta tolong ke adik-adik untuk mengisi survei. Tolong untuk kakak-kakak yang bertugas, Kak Grace tolong kasih link surveinya ya di chat. Jadi nanti setelah mengisi survei, adik-adik akan mendapatkan semacam sertifikat tanda terima kasih karena sudah menjadi penjelajah cilik bersama kita. Nah, Kak Dika, apakah kita akan ada foto bersama ya, Kak? Boleh yuk foto bersama, dimasukkan ke panelis ya semuanya. Nanti bisa minta tolong Kak Dela buat fotoin screenshot. Oke. Sekarang siapa? Kak Grace sebagai co-host tolong bantu masukkan attendees-nya jadi panelis supaya bisa foto bersama. Aku jadiin co-host aja supaya bisa ikut bantu masukin. Sambil mengisi waktu, tolong diisi surveinya ya adik-adik. Jadi kalau misalkan ada yang pengen ikutan acara ini lagi, nanti bisa isi di survei itu. Kalau misalkan tanggapannya positif, nanti kemungkinan bakal kita bikin lagi. Udah ada yang kelihatan nih. Rai sama Keira. Lumayan banyak, jadi agak lama masukinnya. Kak Dika, aku dari bawah ya. Iya. Oke. Diisi ya formnya, surveinya. Supaya bisa dapet sertifikat. Tapi sertifikatnya lucu deh, ada gambar pesawatnya, ada gambar buminya. Hai semua, halo. Halo. Emang tenis Indonesia karena udah orang. Terus Yanen kok nggak ada ininya kok, videonya kok? Apaan tuh? Halo. Oh, belasin apa sih? Hai. Jongkok. Banyak ini kah? Gitu Mau beli Encyclopedia dapat diskon atau enggak? Ada namanya.
Untuk saat ini sepertinya belum ada diskon, tapi coba dicek di gramedia.com ya, Dek. Oke. Asia Azam. Jadi semuanya ke April, semuanya sudah masuk jadi panelis. Oh iya, Kak. Boleh tolong videoku dinyalakan, Kak? Iya, buka kita yang nggak kelihatan. Ini di toko buku dah. Binatangnya nggak bu? Ada pasti. Oh iya, aku mau kasih unjuk. Di bukunya seperti ini loh. Kebalik nih, seperti ini. Kebalik Kak. Balik, oh iya. Ih, bagus. Ini. Bagus. Ini, nah. Ini yang Jangan organ manusia aku udah belajar. nah, ini ada apa? Ya, ada. Munduran dong biar nggak kepotong. Sekarang aku foto ya. Nah, Ini kita ada tiga apa layar, jadi nanti gantian. Aku hitung 1, 2, 3, nanti senyum semua ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ayo yang belum buka layarnya. Kak, ini sepertinya kalau host harus di next deh, Kak, biar di video kelihatan. Oh iya, Ya, udah ya, Kak. udah. Oke. Yang belum Rizky Ramadan, ya. Rafif Yusuf mau dibuka apa enggak? Dibuka videonya. Iya, dibuka videonya. Hanifa, Akna, Samira. Udah ya, aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Slide ketiga. Ini kan slide ke-1. Udah semua ya. Yang belum isi questionnaire, yang belum isi survei, tolong isi ya, Dek ya. Survei ntar Udah diisi. Oke, makasih. Nah, balik lagi chat.